Guys, kita hari ini mau ke jalan yang didemo oleh warga Agen Sawit karena dipalang sama kepala desa. Jalannya jadi rusak parah, makanya ditutup. Kebijakan dari kepala desa kita alur teh. Kita cari jalan tengahnya gimana? Atau kalau memang langsir ya kayak kesepakatan bersama kan langsir. Berarti kan mobil nunggu di depan. Supaya jalan yang dari tutup dulu jangan sampai rusak. Ada surat ini, kemarin ada surat. Yang pertama ada surat. Yang kedua ini kita buat tahu itu. Kalau dia bukan di demo, ya kita ada pegangan kekuatan hukumnya. Udah, Jadi teman-teman seperti inilah saat Komandan ini Babin Katimas, Babinsa dan Kepala Desa menyelesaikan masalah yang ada di kampung. Seperti inilah kondisi di lapangan saat kami bermusyawarah kepada pihak yang bertikai. Kami biasanya mencari tempat yang nyaman, memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk ngomong dan mencari solusi terbaik untuk tidak merugikan kepada kedua belah pihak, dan kami akan membuat surat kesepakatan bersama. Komandan, ini jalan yang dikeluhkan oleh masyarakat tadi, Komandan, Agen Sawit, karena belum boleh melintasi untuk membawa hasil panen buah sawit. Kesepakatan bersama tadi hari ini tetap dipalang dulu sampai jalan bagus, nanti ditaruh batu-batu koral, Komandan, izin Komandan. Boleh kalau memang mau buat hari ini Nggak bisa, jangan mendadak. Berarti besok, hari ini kita buat undangan, besok kita ngumpul rapat. Jadi keputusan hari ini semuanya kan tadi udah setuju, masih kita palang berarti jalan ini, belum kita buka palangnya Pak M ya. Untuk hari ini Pak, berarti solusi hari ini kan mesti langsir. Besok ngumpul semua para agen, para Pak Geci dan kita semua dapat solusinya. Kita kayak mana yang terbaik nanti, apa kumpul duit, apa gimana. Berarti solusi hari ini kita buat. Ya, seperti inilah teman-teman kondisi di lapangan saat kami Babin Katimas, Babinsa dan Kepala Desa menyelesaikan masalah musyawarah di desa. Seperti inilah teman-teman, kami mencari solusi yang terbaik antara kedua belah pihak yang bertikai.
masalah yang besar kita kecilkan jalan berarti hari ini dan masalah yang kecil kita hilangkan. Gimana upaya kita, ini permasalahan kecil yang ada di kampung yang belum sampai ke pidana, teman-teman, masih cekcok biasa antar warga. Jadi kami di sini sebagai penengah, saya sebagai aparat keamanan di desa tersebut, Babin Katipmas dan kepala desa dan Babinsa, memberi arahan kepada masyarakat, membimbing masyarakat agar mereka berdamai dan mengerti hukum yang ada di negara Republik Indonesia ini, teman-teman. Memang kesepakatannya belum valid. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada para subscriber dan penonton yang baru. Seperti inilah kondisi di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kayak kemarin ya betul ya, saya tadi bilang minta maaf sama Pak Rizky masalah pengutipan untuk yang jalan PTP. Suratnya itu sifatnya Pak Rizky menyampaikan umum. Dikutip bahasanya untuk merawat jalan PTP, kan umum itu Pak. Saya bisa tentu berpikir Bapak jalan PTP itu berarti berapa kilo? Terpikir nggak? Panjang kan? Yang terpikir itu kan, kalau disebutkan untuk merawat jalan yang ada di PTP. Nah, habis itu setiap yang punya mobil cool dikutip 150.000. Itu terpikir nggak sama Pak? Ini apakah sekali ini ataukah berkelanjutan? Kan gitu. Tiap bulan atau tiap bulan. Kan itu masalahnya. Yang terpikir sama kita kan gitu. Tentunya dengan bahasa surat seperti itu, saya pribadi perlu saya pertanyakan. Tapi kalau bahasa Pak Geci, ada satu titik jalan yang terletak di PTP itu longsor dan itu sangat menyulitkan kita semua, maka perlu itu kita sewa bigong Bapak dengan kalkulasi biaya sekian. Jadi kita tahu berarti titiknya itu, biayanya sekian. Berarti dikutip sekali saja. Gitu. Ya, betul. Itu kan jalan utama kita. Iya, jalan utama desa Lute. Karena kalau kita nanti tadi sampaikan Pak, kalau ada orang yang nggak suka, Pak Geci bisa dianggap pungli. Kenapa? Saya bilang gitu. Betul. Mobil itu sudah jelas pajak dari negara itu sudah diatur pajaknya. Kenapa lagi dikutip lagi per mobil? Kan itu jalan-jalan kabupaten. Kenapa masyarakat yang dikorbankan? Kan itu asumsi. Jadi kalau nanti ada orang nggak suka, lapor ke polsek, kan Pak Wahyu juga ada yang repot, malu juga kan gitu. Tadi saya sampaikan gitu sama Pak Geci, ya saya sudah minta maaf sama beliau. Dan tadi beliau bilang, jadi Pak Haji, dana yang udah dikasih ini gimana? Udah, jalan sana itu masih ada rusak, kita pakai aja. Yang penting saya bukan mau narik dana yang udah saya kasih, tapi perlu penjelasan. Yang jelas aja. Secara tertulis uang itu nggak apa-apa sama saya. Yang penting digunakan untuk jelas, untuk kepentingan bersama. Jadi saya sampaikan Pak. Ini dia jalan rusak ya, Komandan. Karena hujan, terus curah hujan tinggi, jalan rusak untuk dilalui.